ba'd. Manusia di akhirat akan dibagi menjadi dua. Ada yang kelompok dairatul fadl, mereka disebut ahlul fadl, orang-orang yang mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Ada yang disebut dairatul adl, atau dan mereka disebut ahlul adl, orang-orang yang masuk kelompok mendapatkan keadilan Allah, dan mereka disebut orang-orang yang layak untuk dihukum oleh Allah. Ahlul fadl, tanda-tandanya orang menjadi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah di akhirat. Di atas dunia mereka menjadi ahlu ta'ah, orang yang taat kepada Allah, orang yang ikuti ajaran Allah, orang yang mencintai Rasulullah. Ahlul adl, orang yang nanti akan mendapatkan keadilan Allah dan dihukum oleh Allah, maka dia di atas dunia tandanya mereka menjadi ahlul kufur, ahlul maksiyah, dan mereka akan dijadikan orang-orang yang membenci kepada Rasulullah. Karena itu berusahalah di atas dunia ini dengan melakukan taat dan cinta kepada Rasulullah, supaya nanti di akhirat masuk kelompok orang-orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, melakukan perbuatan taat ini jadikan isi kehidupan kita di atas dunia. Apa sih yang kurang dari Nabi Muhammad ini? Apa? Nabi Muhammad udah diberikan begitu banyak luar biasa kenikmatan oleh Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang berlalu, yang akan datang, dijamin diampuni Allah. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan udah disempurnakan kenikmatan kepada Nabi, dijadikan pemimpin para nabi, dijadikan segala-galanya, bahkan dijadikan surga itu pertama yang memasukinya adalah Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi pun tidak boleh masuk surga, saudara, sebelum Nabi Muhammad. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Ketika aku mengetuk surga, maka penjaga pintu surga bertanya, siapa mengetuk pintu surga? Aku jawab, aku Muhammad. Maka dia menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum kamu, wahai Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah yang langsung membimbing kepada Nabi Muhammad ke jalan yang lurus. Kurang apa? Udah dijadikan oleh Allah rahmatan lil alamin, udah dijadikan oleh Allah ala khuluqin azim, semua diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana ibadah Nabi? Apakah setelah itu Nabi duduk manis kemudian mengumbar nafsu? Ceritakan tadi bagaimana Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Satu saat Nabi sudah dalam satu selimut dengan Siti Aisyah. Maka Nabi SAW menyatakan, darini ata'abbad li Rabbi ya Aisyah, izinkan aku meninggalkan kamu untuk aku beribadah kepada Tuhanku. Maka Nabi melaksanakan sholat sampai berderai air mata Nabi, membasahi jenggot Nabi, sujud lama sekali sampai Siti Aisyah ketiduran, bangun dari tidur pun masih melihat Nabi sholat. Sampai Siti Aisyah menegur, ya Rasulullah,
wahai Nabi, apa ini sholat? Mahadal qiyam, ini apa yang Anda lakukan? Takut neraka? Nggak mungkin neraka membakar Nabi. Pingin surga? Surga sudah diberikan kepada Nabi. Pingin ampunan? Dosa tidak dicatat untuk Nabi. Ini sholat apa lagi? Ini tangisan apa? Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah diberi banyak? Bukan lupa saudara, tapi setelah diberi banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikuti Nabi ya ikhwani. Ketika Anda dalam nikmat, Anda jaga, karena Allah maha bisa mencabut itu nikmat. Ketika Anda sehat, Anda jaga dan gunakan untuk ibadah kepada Allah, karena Allah bisa membuat Anda sakit. Ketika Anda dalam keadaan lancar rezekinya, Anda syukur kepada Allah, karena Allah maha bisa menjadikan Anda fakir. Ketika Anda menjadi orang yang mempunyai jabatan, syukurlah kepada Allah, karena Allah maha bisa menghinakan Anda. Lihat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan derajat yang begitu tinggi, maka beliau afala akunu abdan syakura, semakin tinggi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Habib Ali tadi menekankan, apakah kamu cinta kepada Nabi? Cintakah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita satu sama lain saling melihat saudaranya, dan ayo kita menyatakan kami cinta kepada Rasulullah, dan ayo kita menjadi saksi satu sama lain bahwa kita pecinta Rasulullah nanti di hari kiamat, sehingga kita akan menjadi orang beruntung karena mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi setelah itu ayo kita tobat di majelis ini. Ingat perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, dan saatnya kita bertobat di majelis ini. Dawagat taubatak yal asi idza batatu. Ini saatnya kita bertobat ya ikhwani. Mau diminum lagi khamar? Mau ditelan lagi itu narkoba? Mau dilakukan lagi itu perbuatan zina? Mau teruskan perbuatan riba? Sekarang waktunya bertobat. Sekarang waktunya bertobat. Dawakat ubatak yasyarid idza bataun. Sekarang di majelis ini saatnya kita kembali lagi kepada Allah setelah kita lari jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang waktunya ya ikhwani. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membuatkan kita maulid yang betul-betul menjadi sebab terbukanya hati, maulid yang bisa membuat kita rindu dan cinta kepada Nabi. Karena itu ya ikhwani, jangan disia-siakan majlis seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, bada binafsih, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah. Idhafah di sini bermakna mutlak, bukan muqayyad. Idhafah khalqullah, seluruh makhluk Allah, bukan hanya sebagian. Wa malaikatahu ay jami'u al malaikah yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan salawatnya kepada Nabi. Para malaikat bersolawat kepada Nabi. Seluruh para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fi'il mudhari ikhwani, bukan sallau. Para malaikat sudah bersolawat kepada Nabi, tapi yusalluna ala nabi, yufidu tajaddud,
wal istimrar wad dawam, selalu tidak pernah berhenti solawatnya para malaikat, solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Allah mengkhitab mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Khitab khas lil mukminin, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kepada Nabi dan salamlah dengan sebenar-benarnya salam. Linatasyabbah bil malaikah fa innal malaikata yatagarrabuna ila Allah bis salati ala nabi. Para malaikat melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan salawat kepada Nabi, maka orang yang beriman diajarkan untuk menyerupai para malaikat Allah, banyaklah bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai salawat itu dengan inna, harfu taukid. Salah ala nabi muakkadah bi inna. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, diakhiri dengan taslima. Masdar itu yufidu ta'kid kadzalik. Masdar juga membuat takkid, salam yang serius kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.